Alhamdulillah. Oke. Nah Bu Nadia, minta waktunya ya sebentar ya Bu Nadia ya. Baik Bu. Insya Allah kita akan supervisi nanti ya Bu Ya, Nadia ya nanti, setelah Bu. ini. Nah Bu Nadia, sekarang kita akan melakukan praobservasi sebelum saya masuk ke kelas Bu Nadia. Insya Allah kita akan lakukan observasinya, praobservasi kita lakukan hari ini ya. Iya Bu. Selasa 22 Oktober 2024 ya Bu Nadia. Di kelas berapa Bu? Di kelas 8 Bu, di kelas 81. Oke, kelas 81. Baiklah Bu Nadia. Sebelumnya, adapun tujuan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari kekurangan dari Bu Nadia, cuman bagaimana kita melihat kesiapan belajar atau mengajar Bu Nadia untuk perbaikan ke arah kedepannya Bu Nadia ya. Baiklah Bu Nadia, kita langsung saja ya, siap ya? Ya Bu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bu Nadia, untuk pembelajaran observasi besok, supervisi besok, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nadia berikan? Jadi tujuan pembelajarannya yaitu dengan mempelajari lompat jauh Bu, peserta didik dapat meningkatkan keterampilan fisik dan memahami teknik lompat jauh. Lalu ada yang kedua yaitu dengan menyimak video tentang lompat jauh, peserta didik dapat mengenali teknik dan gaya lompat jauh. Mungkin juga akan melakukan diskusi kelompok untuk mencapai tujuan itu Bu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Nadia ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dalam praktik besok, area pengembangan apa yang hendak Ibu Nadia capai? Mungkin ada juga akan menerapkan disiplin positif di dalamnya ya Bu ya. Boleh. Ditambah juga dengan penerapan KSE, ditambah lagi dengan diferensiasi yang Nadia gunakan, mungkin diferensiasi proses Bu. Diferensiasi proses ya. Oke, baik Bu Nadia. Nah, untuk mencapai itu semua, apa strategi yang Bu Nadia gunakan? Oh iya Bu, sebelumnya Nadia pada pertemuan yang pertama itu Bu, ini kan pertemuan kedua yang akan Nadia tampilkan sama Ibu. Dari pertemuan pertama Nadia sudah ada memberikan materi atletik secara umum, lalu sudah memberikan video pembelajaran untuk anak kita yang yang bisa melihat dan mendengar itu Bu. Berarti sesuai dengan gaya belajar ya? Sesuai Bu, disesuaikan itu Bu. Lalu ada juga Nadia menyediakan LKPD, ada bahan bacaannya juga di dalamnya itu Bu, dan juga pastinya nanti kita akan menjelaskan tentang materi kita gitu Bu. Jadi dalam proses pembelajarannya akan dibagi sekitar 6 kelompok itu Bu. 2 kelompok itu dengan kesiapan belajar yang tinggi gitu ya Bu ya, yang kemampuan belajar tinggi. Lalu ada 2 kelompok lagi itu kemampuan belajar sedang, dan 2 kelompok lagi kemampuan rendah. Mungkin Nadia nanti nggak menyebutkan kepada peserta didik itu yang mana yang kelompoknya yang rendah atau sebagai macamnya itu ya Bu ya, tapi dan dia bagi saja gitu Bu. Sesuai dengan tes diagnostik yang sebelumnya sudah dilakukan ya Bu Nadia? Ya, sudah dilakukan di pertemuan pertama Bu. Oke, baik Bu Nadia, keren sekali persiapannya. Ya, Bu. Semoga di kegiatan observasi besok berjalan lancar ya Bu Nadia. Insyaallah, Bu. Semangat ya. Ya, Oke, siap Bu Nadia. Mungkin itu saja pertanyaan untuk praobservasi. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan observasi di kelas ya Bu Nadia. Ya, Oke Bu Nadia, semangat ya. Ya Bu, Oke, terima kasih ya Bu. Ya. Untuk hari ini, jadi materi kita yang pertama hari ini kan atletik tadi. Atletik ini disebut juga dengan olahraga apa? Nah, sebelumnya sudah ada dibahas. Induk seluruh cabang olahraga. Oke, apa saja cabang-cabangnya nak? Lari, lompat, lempar, bola, jalan. Oke, kalau lari ada berapa pembagiannya nak? Apa aja? Jarak pendek, jarak menengah, dari jarak jauh. Kalau lompat apa saja nak?
kan kau yang bidang ada. Ini juga diisi ya? Oke, selamat pagi Bu Nadia. Ya, Sehat? selamat pagi Bu Dila, alhamdulillah sehat. Apa nih aktivitasnya tadi sebelum kesini? Tadi saya ngajaknya nanti Bu, baru datang juga karena ada sedikit urusan. Oh, keren. Pas ya, bertepatan ya. Iya Bu. Oke Bu Nadia, terima kasih atas waktunya. Kita kemarin sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu Nadia ya. Iya Bu. Sebelumnya kita udah melakukan pra-observasi ketika mau masuk Bu Nadia supervisi ya Bu Nadia. Dan kita juga sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Sekarang saat ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Nadia. Siap ya Bu Nadia ya. Iya Bu. Mungkin kita di sini seperti yang sudah saya katakan, kita bukan mencari kekurangan atau kesalahan dalam kegiatan ini, namun bagaimana kita di sini saya membantu Ibu Nadia menggali apa hal-hal atau potensi yang bisa ditingkatkan atau ada hal-hal yang mungkin yang akan Ibu Nadia perbaiki dalam proses pembelajaran Bu Nadia. Jadi mungkin lebih seperti itu ya Bu Nadia ya. Nah Bu Nadia masih ingat nggak apa tujuan pembelajaran kita kemarin itu? Tujuan pembelajaran saya tuh ada 3 Bu. Dengan mempelajari lompat jauh, yang pertama ya Bu ya, dengan mempelajari lompat jauh peserta didik meningkatkan keterampilan fisik dan memahami teknik lompat. Yang pertama, lalu yang kedua dengan menyimak video tentang lompat jauh peserta didik dapat mengenali teknik dan gaya lompat jauh. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi cara melakukan lompat jauh. Iya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran Bu Nadia ya, dan hasilnya kemarin itu sudah tercapai ya. Insya Allah. Oke, nah ketika itu masih ingat nggak apa area pengembangannya yang kita fokuskan untuk diobservasi? Area pengembangan mungkin yang dia inginkan itu yang pertama tentang penerapan pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Karena apalagi bidang studi saya PJOK ya Bu ya, jadi menyenangkan ini sangat penting gitu Bu. Pastilah. Ya. Gurunya jadi favorit dan ditunggu-tunggu ya Bu Nadia. Alhamdulillah Bu. Yang kedua Bu tentang penerapan KSE dan diferensiasi. Mungkin diferensiasi yang saya gunakan di sini adalah diferensiasi proses gitu Bu. Lalu juga akan menerapkan disiplin positif juga Bu. Untuk area pengembangan ya Bu Nadia ya. Dan rasanya itu sudah tercapai juga ya. Sudah sebelumnya kan di pra sudah saya sampaikan juga sama Ibu kita ada. Baik, nah beranjak dari itu lah Bu Nadia, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi karena waktu itu saya di dalam juga menyaksikan pembelajaran Ibu ya Bu ya. Ini ada beberapa catatan atau Ibu yang akan menentukan sendiri apakah semuanya sudah tercapai atau tidaknya ya Bu Nadia. Siap Bu Nadia? Oke Bu Nadia, terima kasih atas waktunya. Nah Bu Nadia, setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Nadia setelah ada tanggal kelas dan Bu Nadia melakukan observasi dengan siswa? Saya cukup nyaman ya Bu ya. Saya karena orangnya cukup santai orangnya, jadi saya menjalani segala sesuatu itu kalau saya suka, saya menyenangkan aja gitu Bu. Memang orang lapangan sekali lah ya, PJOK ya, dan didapatkan siswa dan santai ya. Bisa aja Bu. Oh tidak ya jurusan. Oke Bu Nadia, itu sebenarnya yang Bu Nadia menyenangkan ya. Nah Bu Nadia, setelah observasi yang Bu Nadia lakukan kemarin, nah bagaimana menurut pendapat Bu Nadia yang proses yang sudah dilakukan kemarin? Dari
proses yang Nadia laksanakan kemarin rasanya sudah Bu, sesuai dengan modul yang Nadia siapkan Bu, sudah sesuai dengan strategi yang Nadia inginkan. Kalau untuk pembelajarannya pun tujuannya Nadia rasa sudah tercapai Bu. Dari hasil penilaian di LKPD pun nilainya juga cukup memuaskan Bu. Sudah tercapai semua apa yang direncanakan ya Bu Nadia ya. Oke, kalau begitu berarti tadi ada 3 tujuan pembelajaran, berarti ketiga-tiganya tercapai ya Bu Nadia? Insyaallah. Tercapai ya. Dan sudah ada asesmen juga dari pembelajaran kemarin ya. Nah Bu Nadia, berarti kan Bu Nadia masuk kemarin kita sudah adakan observasi. Nah, kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai kan dengan apa yang Ibu rencanakan? Kalau menurut Nadia sudah sesuai dari tahapan-tahapan yang Nadia kerjakan, dari pembuka, inti dan pendukungnya, dari menjelaskan menarik perhatian juga, dan juga melakukan kegiatan sebelumnya, dan mereka saat diskusi pun mereka melaksanakannya dengan maksimal juga kan, bisa menonton video dari menjawab KPD-nya juga. Baik Bu Nadia, berarti sudah sesuai yang dirasakan sudah ya. Nah, lalu itu dapatkah Ibu menceritakan apa hal-hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran itu yang Ibu lakukan kemarin? Apa proses yang menurut Ibu yang paling memuaskan yang telah Ibu lakukan? Menurut saya di LKPD Bu. Di LKPD itu kan biasanya kami guru olahraga kan agak jarang menggunakan IT ya Bu ya. Jadi di sini Nadia juga memadukan setelah anak praktek pemanasan lalu praktek kan gitu kan. Habis praktek itu mereka berdiskusi. Nadia juga menyediakan di LKPD itu berupa bacaan untuk literasinya ya, ada literasinya, ada barcode untuk menonton videonya, lalu ada gambar bagaimana bentuk lapangannya, jadi sehingga mereka tuh bisa lebih paham gitu tentang materi yang Nadia ajarkan gitu Bu. Sehingga ternyata bagus juga untuk hasilnya di menjawab pertanyaannya mereka juga dapat gitu Bu. Ternyata mereka mengerti. Sebabnya apa yang kita bicarakan terlaksana dan memang hasilnya Dan sesuai ya. diferensiasi proses itu dan dia rasa kalau menurut dia sudah mencapai hasil. Nah, dari hal-hal yang memuaskan itu namanya kita berproses ya Bu Nadia ya. Tentu ada pula hal-hal yang membuat Bu Nadia rasanya saya kurangnya di sini nih, kayaknya kurang kulitnya siswa kurang ini nih di sini. Nah, mungkin ada hal yang bisa diceritakan juga bagian yang mungkin yang membuat Ibu ibaratnya saya harus bikin strategi yang begini nih, kayaknya anak kurang kan gitu ya. Namanya kita perencanaan tentu semuanya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu Nadia ya. Mungkin ada hal-hal yang ibaratnya ini nih sedikit perubahan yang harus saya lakukan. Paham. Mungkin yang akan diperbaiki sedikit, terkadang kan ada juga nih anak-anak kita yang rada-rada agak mager gitu, agak malas lulusan menulis ini Bu. Jadi kan saat diskusi mereka cukup aktif, tapi giliran buat menulisnya dia agak kurang mau, jadi agak menyodor gitu kan, kamu aja buat kayak gitu kan. Biasanya tuh rata-rata tukang tulisnya tuh anak perempuan, jarang laki-laki, karena anak PD tulisannya jelek, kadang macam-macam kayak gitu. Mungkin itu yang mungkin agak dirasa pendekatan, apalagi kita mengajar di SMP ya Bu ya. Jadi kan kalau diskusi itu tuh memang iya ada notulennya atau gitu, tapi mereka sering ngopornya sama anak perempuan. Mungkin yang akan diperbaiki Bu. Nah, ya menarik sekali nih Bu Nadia. Nah, kira-kira Bu Nadia dengan permasalahan itu kira-kira apa strategi yang bisa Bu Nadia lakukan agar mereka itu ibaratnya kan peran mereka gitu ya, mungkin mereka belum menemukan peran ya, kira-kira apa tuh yang bisa Bu Nadia lakukan untuk agar dia kan ya udah pasti ya saling tolak menolak itu Bu Nadia tahu. Ya, kalau Nadia melihat demikian caranya kan kemarin kan LKPD-nya satu kelompok juga ya Bu ya. Mungkin LKPD-nya ini ada tambah jumlahnya sesuai jumlah mereka gitu Bu. Jadi dibagi kelompok kecil gitu ya. Kan kemarin kan satu LKPD buat satu kelompok kayak gitu bersama menjaga. Kelompok berapa orang tuh yang Bu Nadia bikin kemarin? Kemarin ada sekitar 5-6 orang. 5, ya, kelompok 5 6 orang. ya. Nah, jadi mungkin besok ini akan dijalankan LKPD-nya ini
masing-masing punya gitu Bu. Jadi mereka pun punya catatan apa yang akan jadi bahan ujian mereka nantinya gitu. Mungkin dia ke situ. Berarti Bu Nadia menemukan sendiri ya caranya ya dari kelemahan kita. Bu Nadia menemukan berarti itulah. Oke, keren sekali Bu Nadia. Nah Bu Nadia, dari kegiatan kemarin sudah tercapaikah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan dan penerapannya dalam proses pembelajaran kemarin ini? Sebenarnya kalau untuk teori ya Bu ya, mereka udah paham. Tapi mungkin kalau di praktek mungkin ada jujur saja belum terlalu puas ya Bu, karena kondisi lapangan kita tidak memiliki lapangan lompat jauh. Materi dia tiga-tiganya itu mengatakan tiga-tiga dari tujuan pembelajarannya tentang lompat jauh gitu Bu. Jadi aplikasi mereka ke lapangan yang nyatanya itu belum terjadi gitu kan. Tapi kan kita cuma misalnya memodifikasi permainannya gitu dengan dari sprintnya, dari lompatnya, lompat kawalannya seperti itu. Tapi kan realita bagaimana cara melakukan lompat jauh yang benar itu belum teraplikasi sama mereka. Tapi kalau secara teori mereka sudah paham. Berarti siswa Ibu Nadia udah tahu ya bagaimana yang lompat jauh atau arena permainan yang sebenarnya itu sudah tahu ya? Sudah Bu. Itu bagaimana Bu Nadia mengenalkan kepada mereka? Ibaratnya kan hambatan dalam proses pembelajaran Ibu Nadia. Tadi kan ibaratnya Bu Nadia memanfaatkan aset yang ada saja. Nah, untuk melihat memperlihatkan secara nyata kepada siswa Bu Nadia itu bahwa yang sebenarnya lompat jauh itu ini loh arenanya itu bagaimana Ibu Nadia? Kalau memperkenalkan secara nyata langsung ke lapangannya mungkin belum ya Bu ya, karena kan di Bukit Tinggi kita punya lapangan lompat jauh itu cuman di lapangan atas Narai SMA 1 dulu pun SMA 5 yang ada SMA 5 itu pun udah nggak ada lagi pasirnya Bu gitu kan. Jadi kan memang keterbatasan lapangan sebenarnya. Jadi untuk menjelaskan kepada mereka itu itulah gunanya video yang ada tayangkan itu Bu. Ini loh bentuknya yang pak pasir, ini loh yang lintasannya, ini yang papan tolakannya beserta ukurannya pun dijelaskan di dalam video itu Bu gitu. Dan juga di gambar yang disediakan di LKPD juga udah ada juga penjelasannya Bu. Jadi bagi siswa kita yang di estetik, audio, visual, jadi mereka bisa paham gitu. Tercapailah yang diferensiasi Bu Nadia dan anak pun paham dengan apa yang disampaikan Bu Nadia. Oke, Bu Nadia keren sekali. Lalu Bu Nadia dalam proses pembelajaran tersebut apa yang menjadi kesulitan siswa yang Bu Nadia perhatikan dalam proses PBM kemarin? Mungkin kesulitan ya itu tadi ya Bu ya, untuk supaya mereka cepat paham bagaimana tahapan lompat tiba lompat itu tuh bagaimana itu, karena medianya cuma mereka lihat di video, mungkin itu yang agak terhambatnya. Habis itu bagaimana memisahkan antara gaya teknik, kan dalam lompat jauh ini ada 3 gaya, ada gaya menggantung, ada 3 gaya itu tuh mereka masih ragu gitu Bu, berjalan di udara mana yang membedakannya itu karena tidak terrealisasi di lapangannya langsung Bu. Tapi kalau dari penontonan video mungkin mereka lihat tapi mereka nggak bisa merasakan di tubuh mereka gitu. Tapi kontekstualnya belum paham ya. Apa tuh kira-kira yang bisa kemudian diharapkan untuk agar mereka itu apakah mungkin dibawa ke apa? Mungkin ya Bu, solusinya itu sekali mungkin diadakan olahraga di luar ya Bu ya, kayak di lapangan atas Narai mungkin ya Bu ya, cari waktu dulu. Jadi dicari waktu satu kali biar mereka tahu mana yang lintasan lari, mana yang lintasan buat lompat, mana yang papan tolakan, mana yang bak lompatnya gitu. Solusi Bu Nadia ya. Keren sekali Bu Nadia. Nah baik Bu Nadia, nah dari sekian yang sudah terlaksana itu dari ibu lagi dari dari siswa ya Bu ya. Ya mereka minta. Ya gitu. Mereka yang mau lihat Bu, mau dong Bu, mereka yang gitu ya. Tidak ada solusi juga dari Bu Nadia. Nah itulah tujuan kita ini yang kita sih tidak memberikan solusi, tapi ibu menemukan sendiri ya kenapa bisa kesulitan yang ibu alami dalam proses pembelajaran. Nah sekarang dari ibu Nadia sendiri lagi. Nah apa yang menjadi kesulitan bagi ibu dalam proses pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang hari ini? Kalau dari pembelajaran kita yang kemarin itu
kesulitan di sayanya membagi waktu Bu, karena sekolah kita kan renovasi gitu ya. Apalagi yang biasanya jam pelajaran itu sekitar 80 menit berubah jadi 60 menit nih, walaupun 20 menit berharga harus di lapangan gitu kan. Jadi agak cepat habis waktu itu rasanya. Itu anak pun dari lihat belum terlalu puas untuk eksplorasi gerakannya di lapangan gitu Bu. Jadi mungkin itulah bagi Nada yang kesulitan untuk membagi waktu ini yang biasanya dari jumlah jam yang agak besar sekarang lebih terkecil gitu. Apalagi sekarang dapat shift siang ya Bu ya. Shift siang ini kalau udah panas Bu, wow, Allah Akbar. Belum lagi ganti kostumnya, mereka berlama-lama ya Bu Nadia ya. Oke. Nah Bu Nadia, itulah yang pasti kita alami setiap kita lulus apapun lah itu ya, pasti ada permasalahan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran nanti ya Bu Nadia ya. Nah, menurut Ibu apa alternatif pemecahan masalah bagi Ibu dalam mengatasi kesulitan itu? Tapi kan bagi Ibu Nadia itu tuh gimana memanajemen waktunya ya walaupun bagaimanapun itu memang sudah diatur dari atas dari sekolah kan kita nggak bisa baju karena itu apa. Nah, menurut Ibu Nadia, apa alternatif yang bisa Ibu atasi dalam mengatasi kesulitan ini? Mungkin belajar lagi Bu bagaimana cara mengatur waktu ini ya Bu ya. Karena mengatur waktu ini bukan belajarnya pas sebentar, tapi cukup lama kita adaptasi dengan waktu ini Bu. Habis itu tentang anak berganti kostum ini pun mungkin akan dikasih juga jadwalnya yang pas buat mereka, itu berapa menit bolehnya ganti baju sehingga mereka bisa datang ke lapangannya lebih cepat. Ya, disiplin waktunya Bu Nadia ya, keren Bu Nadia. Nah Bu Nadia, ini hampir di penghujung ini ya. Nah menurut Bu Nadia dari proses pembelajaran tersebut dari berbagai hal yang sudah Ibu lakukan, kesulitan siswa sudah ada penyelesaiannya, sudah Ibu juga. Nah hal-hal apa menurut Bu Nadia yang telah mantap dan yang telah mantap belum yang sudah Ibu lakukan? Mungkin yang telah mantap ya Bu ya. Ya rasanya sih puas deh Bu kalau dibagi ini gitu kan. Kalau yang telah mantap saya merasa puas kalau udah menggunakan teknologi kalau di olahraga nih Bu. Karena kan itu tuh biasanya orang kan tahunya karena berolahraga istilahnya bawa bola aja, tahunya bawa bola. Jadi di dalam pembelajaran kali ini saya sudah memasukkan bagaimana anak-anak pun juga paham bagaimana teori-teori, bagaimana semestinya mereka ketahui gitu Bu. Jadi nggak monoton dari mulut saya saja dia belajar gitu. Literasi digitalnya ya. Jadi mereka tahu itu bukan dari mulut saya saja atau penjelasan saya saja di kelas, tapi juga bisa menggunakan metode-metode yang lain supaya jadi bahan belajar mereka. Keren ya. Ini yang keren ya. Ada perubahan yang bisa dilakukan ya Bu Nadia ya. Tapi beranjak dari zona nyamannya ya. Oke. Keren Bu Nadia. Nah, sekarang Bu Nadia, hal-hal apa sih yang perlu Ibu Nadia tingkatkan dalam kegiatan yang telah dilakukan itu kan rasanya udah apa ya. Nah sekarang apa hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan itu? Mungkin yang perlu ditingkatkan tuh masih banyak dari diri saya Bu. Kayak dalam pembelajaran tentunya ya Bu ya, bagaimana menguasai kelas itu pastinya perlu kita tingkatkan ya Bu. Habis itu apa tuh namanya, yang waktu tadi apalagi yang mau saya tingkatkan, manajemen waktunya, lalu menambah ilmu saya lagi di bidang IT ini lagi Bu. Saya ingin ada games online juga buat anak nanti Bu, dan dari pembelajaran tadi juga gitu kan, kayak menggunakan TTS atau bagaimana nanti Bu, games saya lah buat anak gitu. Itu asesmennya nanti. Untuk asesmennya Bu Nadia, nah sekarang kita masuk ke rencana dinas, berarti sudah itu ibaratnya kita sudah merefleksi apa kegiatan Bu Nadia yang selama 2 jam pembelajaran seperti tadi ya Bu Nadia ya. Berarti Bu Nadia sendiri sudah menemukan hal-hal yang memuaskan, hal-hal yang perlu ditingkatkan, dan rencana-rencana perbaikan yang akan dilakukan Bu Nadia. Sekarang kita masuk ke rencana tindakan. Nah Bu Nadia, kira-kira Bu Nadia, apa yang akan Bu Nadia lakukan dari proses yang sudah dilakukan 2 jam pembelajaran ini? Kan sudah banyak tuh yang apa? Untuk tindak lanjut Bu Nadia,
apa yang akan Bu Nadia lakukan perubahan atau hal-hal yang lebih untuk di pertemuan pembelajaran berikutnya? Nah, di pembelajaran berikutnya kan kita butuh materi yang lain lagi ya Bu ya. Nah, jadi mungkin Nadia akan membuat modul ajar dan memikirkan bagaimana strategi yang menarik dalam pembelajaran dengan anak Nadia Bu. Itu yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Lalu mungkin strategi inilah yang akan Nadia tekankan bagaimana menarik peserta didik, habis itu menggunakan berbagai macam teknik. Kami kan dah masuk ke materi silat berikutnya ini ya. Jadi mungkin juga menggunakan media juga Bu supaya banyak referensi gerak bagi anak. Jadi memang untuk literasi digital ini memang setiap materi pembelajaran Ibu Nadia. Ya, karena kan kita peserta didik ini nggak selalu paham dengan membaca buku Bu. Makanya kita budayakan juga menggunakan kalau ada kemudahan menggunakan IT, kenapa tidak gitu. Memang tim literasi Ibu Nadia ini keren. Sip. Berarti setiap materi itu penggunaan media digitalnya tetap dilakukan Ibu Nadia ya. Oke Bu Nadia, tadi untuk pasca observasi ini kita sudah lakukan refleksi, kemudian sudah menemukan sendiri apa kendala, bagaimana solusi dalam menghadapinya Bu Nadia ya. Mudah-mudahan kedepannya akan berjalan lebih baik lagi ya Bu Nadia. Terima kasih udah menyediakan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk kita diskusi hari ini. Namun ada beberapa catatan yang mungkin ingin saya sampaikan dari pengamatan kemarin Bu Nadia, boleh? Boleh. Ya, nggak apa ya? Kan nggak marah ya? Itu membangun. Nah, Bu Nadia memang dia bagus dari sebagai dari tujuan, dari hal-hal pengembangan yang hendak dicapai dari strategi yang dilakukan. Memang saya sudah melihat sudah biasa Bu Nadia melakukan observasinya sudah tercapai sesuai dengan yang sudah kita diskusikan ya Bu Nadia. Namun mungkin ada beberapa catatan, tapi menurut Ibu Nadia bagaimana untuk kesimpulan kembali? Mungkin dalam proses tadi mungkin menurut Bu Nadia sudah terlihat belum yang diferensiasinya itu? Di diferensiasi itu diferensiasi yang mana yang terlihat dari kegiatan Ibu tadi? Diferensiasi sudah lebih ke proses ya Bu. Jadi seperti yang ada mungkin ya gimana cerita bagaimananya Ibu Nadia apa? Di bagian penggunaan LKPD itu Bu, di LKPD itu sudah ada panduan bacaannya gitu kan, bagaimana Jadi diferensiasi itu di proses sesuai dengan gaya belajarnya atau sesuai gaya belajar. kesiapan belajarnya? Sesuai kesiapan Bu. Jadi sudah dibagi juga untuk LKPD-nya itu yang berbeda-beda gitu dari kesiapan belajarnya. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya Bu ya, bukan di pertemuan yang saat tampil minggu, di pertemuan sebelumnya itu sudah melakukan asesmen awal. Jadi tentu Nadia sudah bisa menyiapkan LKPD-nya juga sesuai dengan kemampuannya itu. Kesiapan belajar siswa ya. Setelah tadi melihat ya, catatan saya berarti dia sudah mempersiapkan LKPD sesuai diferensiasi prosesnya. Karena itu saya lakukan di pertemuan sebelumnya Bu, asesmennya. Tadi belum terlihat yang disampaikan itu ya Bu Nadia, itu sudah dilakukan diagnostiknya sebelum ya. Baik Bu Nadia, mungkin di situ. Nah, untuk PSE-nya, apa yang sudah Bu Nadia lakukan tadi? Ada kesadaran diri bagi peserta didik juga di sana Bu, bagaimana dia berani untuk tampil maju ke depan hasil dari kelompoknya. Habis itu dalam melakukan praktek juga dan ada juga PSE dan PSE yang lainnya. Memang tadi saya melihat juga PSI-nya sudah hampir terlaksana semuanya. Bagaimana Bu Nadia mengkondisikan kesadaran belajar mereka, bagaimana kesiapan belajar mereka ya Bu ya. Oke Bu Nadia, mungkin untuk sebelum kita tutup ada hal-hal yang ingin Bu Nadia sampaikan? Sejauh ini nggak ada Bu ya, rasanya udah keluar unik-uniknya semua tadi Bu. Rasanya puas ya, puas dan sudah menemukan hal-hal yang memang untuk kedepan
kedepannya lebih baik lagi ya dengan hal-hal yang memuaskan ya Bu Nadia. Oke Bu Nadia, terima kasih atas waktunya dan adapun diskusi kita tadi itu adalah untuk tidak menjadi kesalahan kembali saya katakan, tapi bagaimana cara kita sama-sama meningkatkan pembelajaran kita ke depannya Bu Nadia. Aman Bu, saya juga harus dari koreksi. Oke, siap. Nah, keren itu. Karena orang yang bermindset, grow mindset itu yang susah sekarang Bu Nadia. Kadang kalau udah masuk biasanya udah kepikiran dinilai saja gitu kan. Iya. Oke. Bu Nadia sukses untuk menjalankan aktivitas berikutnya. Terima kasih atas waktunya juga. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa mengantarkan anak didik kita ke arah yang lebih baik ya Bu Nadia ya. Terima kasih atas waktunya Bu Nadia. Ya, Bu Dila. Terima kasih. Makasih banyak atas masukannya, Bu Dila. Ya, makasih ya.